Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengaku sempat mengatakan ke Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK. Ketua Umum PDIP dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menilai bahwa KPK tidak efektif menekan angka korupsi. Bagaimana melihat pernyataan ini dari ICW? Kita akan bahasnya bersama Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW. Mas Kurnia, selamat malam. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Kurnia, bagaimana ICW melihat pernyataan dari Megawati Soekarno Putri soal pembubaran KPK ini? Ya, yang pertama sepertinya Ibu Megawati lupa bahwa kondisi yang membuat KPK kinerjanya tidak efektif saat ini adalah ulah dari partai politik. Satu di antaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab dua permasalahan utama yang ada di KPK hari ini, baik revisi Undang-Undang KPK maupun terpilihnya para komisioner KPK yang bermasalah, disetujui dan disepakati oleh sebagian besar partai politik di DPR. Yang dibutuhkan KPK saat ini bukan justru dibubarkan. Bagi kami, yang dibutuhkan di KPK adalah revolusi total. Revolusi dalam hal apa? Yang pertama tentu mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sedia kala. Kemudian yang kedua, merombak habis-habisan struktur pimpinan KPK yang penuh dengan permasalahan. Demikian, Mas. Oke, tapi menurut Anda apakah memang ada maksud lain dari kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Megawati tadi terkait dengan pembubaran ini? Justru kalau kita kaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan ketidakefektifan kinerja KPK, ada juga permasalahan di ketua umum partai politik. Salah satunya Ibu Megawati. Kalau memang benar Ibu Megawati mendukung upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, maka tidak mungkin Ibu Mega membiarkan kader-kader partai politiknya di DPR memberangus Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan di waktu yang sama, saat ini KPK sedang penuh dengan permasalahan, pimpinan KPK banyak yang dilaporkan ke Dewan Pengawas, bahkan terbukti melanggar kode etik. Namun lagi-lagi, isu yang diangkat bukan justru mengubur Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan memperbaiki dari segala aspek. Demikian. Oke, bukan dibubarkan tapi diperbaiki begitu ya. Tapi di sini juga dikatakan bahwa usulan untuk membubarkan KPK karena dirinya menilai bahwa tidak efektif untuk menekan angka korupsi. Menurut Anda seperti apa? Ya, memang benar kalau kita melihat 4 tahun terakhir kinerja KPK anjlok. Tingkat kepercayaan publik sangat rendah. Namun lagi-lagi yang harus dilihat adalah apa sebenarnya sumber persoalannya. Bagi kami, sumber persoalannya adalah alas hukum lembaga KPK yang sudah berubah dengan berlakunya Undang-Undang 19 tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah pimpinan KPK yang penuh kontroversi. Jadi sebaiknya Ibu Mega melihat akar permasalahannya apa sebelum melompat jauh pada konteks pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, Demikian, Mas. baik Mas Kurnia, ini berarti kan juga dikatakan bahwa Anda katakan tadi selama 4 tahun terakhir memang tidak efektif untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Ibu Mega juga mengatakan hal tersebut. Tapi sejauh ini data dari ICW bagaimana masyarakat melihat atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK terutama dalam 4 tahun belakangan ini? Saya ambil contoh sederhana yang tentu dapat dipahami oleh masyarakat. Masyarakat dulu sering kali mendengar konferensi pers KPK berkaitan dengan tangkap tangan pejabat publik. Selama era KPK di bawah komando Firly Bahuri, angka OTT KPK anjlok luar biasa jika dibandingkan dengan rezim kepemimpinan Agus Raharjo atau mungkin Abraham Samad tahun 2011 yang lalu. Selain dari itu, kualitas penanganan perkaranya juga buruk. Tuntutan KPK terhadap banyak pejabat publik, mulai dari Juliari Peter Batubara atau Edi Prabowo sangat rendah. Maka dari itu, daripada Ibu Mega menarasikan terkait dengan pembubaran KPK,
lebih baik Ibu Mega mendorong upaya penindakan KPK. Misalnya, satu perkara yang sering kali diucapkan oleh masyarakat, didorong oleh masyarakat adalah meringkus buronan Harun Masiku. Tentu jika Bu Megawati mendorong agar KPK segera meringkus Harun Masiku, saya rasa itu lebih bermanfaat dan tidak lari dari masalah ketimbang menarasikan atau berbicara menyangkut pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Demikian. Mas Kurnia, ini tadi Anda katakan bahwa angka dari OTT KPK anjlok selama beberapa tahun terakhir termasuk juga kualitas penanganannya yang cukup buruk. Faktor-faktor apa saja yang membuat hal itu bisa terjadi, Mas? Yang pertama tentu tadi sudah saya sampaikan, perubahan Undang-Undang KPK baru. Di mana saat ini proses hukum di KPK berjalan amat sangat lambat. Pengawasan di internal KPK lemah. Sekalipun ada saat ini Dewan Pengawas. Toh buktinya banyak kualitas penanganan perkara KPK yang turun, peran Dewan Pengawas tidak dirasakan atau bahkan tidak dilihat oleh masyarakat. Selain itu juga ada rentetan kontroversi pimpinan KPK. Saya ambil contoh misalnya. Ketua KPK Pak Firly Bahuri sudah 2 kali melanggar kode etik. Satu saat menduduki posisi sebagai deputi penindakan, satu ketika menunjukkan gaya hidup hedonisme dengan mengendarai helikopter mewah. Kedua, ada Ibu Lili Pintauli Siregar, mantan pimpinan KPK, disinyalir menerima gratifikasi. Yang ketiga, ada Johanis Tanak, yang saat ini kabarnya sedang diperiksa oleh Dewan Pengawas. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi seperti ini yang diharapkan oleh pemerintah? Tentu masyarakat berbeda pandangannya. Maka dari itu, tingkat kepercayaan publik kepada KPK selalu menurun. Bahkan yang menjadi sejarah, kepercayaan KPK bisa peringkatnya di bawah kepolisian. Tentu hal itu jarang atau bahkan tidak pernah kita dengar sejak KPK berdiri. Oleh sebab itu, maka tidak salah jika kemudian Ibu Megawati mengucapkan kinerja KPK tidak efektif. Semua sepakat soal itu. Tapi ketika kesimpulannya adalah membubarkan KPK, rasa-rasanya argumentasi yang disampaikan Ibu Mega perlu untuk diluruskan kembali. Demikian. Oke, Mas Kurnia, ini salah satu yang menarik juga adalah Bu Mega juga geram begitu ya dengan penegakan hukum terutama terkait dengan kasus korupsi di tanah air. Anda melihatnya seperti apa? Iya, benar sekali. Kasus korupsi sekarang rasa-rasanya tidak malu lagi diperlihatkan oleh pejabat publik. Saya ambil contoh merujuk pada statement Bu Megawati. Ada korupsi bantuan sosial dalam masa pandemi yang dilakukan oleh sayangnya oleh kader Bu Mega sendiri, yaitu Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Ada juga pejabat publik lain, Edi Prabowo, Menteri Kelautan, yang sama melakukan tindak pidana korupsi di dalam masa pandemi. Kalau kita kontekstual dengan isu saat ini, misalnya kalau melihat data di KPK, dari 1.519 pelaku korupsi, sepertiga di antaranya berasal dari klaster politik. Namun pada waktu yang bersamaan, kemarin kita mendengar Jaksa Agung mengatakan pemeriksaan terhadap indikasi tindak pidana korupsi peserta pemilu harus dihentikan sementara, nanti dilanjutkan ketika pemilu 2024 selesai. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen dari negara lemah, permisif terhadap tindak pidana korupsi. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi, tidak ada langkah perbaikan konkret dari Presiden Joko Widodo, maka indeks persepsi korupsi kita kian anjlok. Kita tahu skor IPK kita tahun 2022 menjadi penurunan yang terburuk sejak reformasi. Dari angka 38 turun menjadi 34. Bahkan kalau kita bandingkan, angka 34 itu sama dengan angka ketika Pak Jokowi memimpin 2014 yang lalu. Itu mengartikan apa? Mengartikan 10 tahun terakhir atau 9 tahun terakhir, pemberantasan korupsi kita jalan di tempat. Karena angka IPK-nya sama. IPK itu kan menjadi rujukan di hampir seluruh negara di dunia.
Jadi kembali ke pernyataan Bu Megawati tadi, harus ada dukungan politik, harus butuh dukungan dari ketua umum partai politik. Misalnya ada sejumlah undang-undang yang menjadi pelumas bagi pemberantasan korupsi. Ada undang-undang perampasan aset. Tentu untuk mengundangkan regulasi itu butuh peran Bu Megawati, butuh peran ketua umum partai politik yang lain. Jadi harapannya Bu Megawati tidak hanya berkeluh kesah, tapi juga mengupayakan pemberantasan korupsi berjalan efektif dengan memaksa, mendorong kader-kadernya di DPR, atau mungkin kader-kadernya di pimpinan instansi kementerian agar mendorong upaya pemberantasan korupsi lebih maksimal mendatang. Demikian. Ya, harus didukung juga dengan ketua umum partai yang memang mayoritas di DPR begitu ya. Mas Kurnia, tadi ada juga mengatakan bahwa revolusi besar-besaran di tubuh KPK ini benar-benar dibutuhkan saat ini. Faktor apa saja yang harus diperbaiki untuk kita bisa menemukan atau sama-sama melihat KPK seperti dulu lagi yang memang pada masa primanya saat itu? Memang dasarnya adalah meminta agar Pak Jokowi menunaikan janji politiknya. Janji politik tahun berapa? Tahun 2014 yang lalu. 9 tahun yang lalu Pak Jokowi berjanji untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Faktanya hari ini tidak terlihat. Undang-undang KPK direvisi, kemarin 17 Agustus kita mendengar ribuan terpidana korupsi mudah mendapatkan remisi karena ada undang-undang pemasyarakatan yang lagi-lagi disepakati oleh partai politik di DPR dan juga pemerintah. Maka dari itu kalau bicara dalam konteks revolusi di KPK butuh political will dari Presiden. Meskipun kalau ditanya hari ini apakah memungkinkan datang political will itu jelang pemilu mendatang, tentu kami tidak yakin. Mustahil itu terjadi. Sebab kalau ingin memperbaiki harusnya sudah jauh-jauh hari. Dan Pak Jokowi tentu memahami betul bagaimana kondisi KPK hari ini yang kian semeraut, yang tidak jelas, bahkan terus-menerus popularitasnya anjlok. Dan juga butuh peran dari internal KPK. Misalnya dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu diberikan kewenangan untuk memperhatikan, mengevaluasi kinerja dari KPK. Salah satu kerja KPK adalah melakukan penindakan. Banyak kasus-kasus KPK yang tidak jelas juntrungannya seperti apa. Tadi saya sudah sebut satu, bagaimana kelemahan KPK atau kebobrokan KPK mendeteksi buronan Harun Masiku. Tapi Dewan Pengawas tidak bertindak. Dewan Pengawas tidak berusaha mengevaluasi itu. Maka dari itu, sejak awal kami meyakini kalau dalam konteks Harun Masiku, KPK sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau meringkus Harun Masiku karena khawatir ada elit partai politik yang dapat terseret jika Harun tertangkap. Begitulah citra KPK hari ini. KPK yang dulu kita bangga-banggakan, ternyata sekarang sudah berubah 180 derajat. Maka dari itu, kami mendorong ada revolusi total Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itu butuh dukungan yang kuat dan tegas dari pemerintah, DPR, ketua umum partai politik, dan dari internal KPK sendiri. Demikian, Mas Reza. Baik, Mas Kurnia, kita tunggu semoga memang revolusi besar-besaran ini bisa terjadi sehingga memang pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan tujuannya dari pembentukan KPK ini. Terima kasih Kurnia Ramadana, peneliti ICW, sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Malam, Mas.